Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Untuk teman-teman yang menonton tugas besar dari pemrograman bergerak. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan waktu kepada kami agar dapat mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, selanjutnya agar tidak berlama-lama, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya di sini pendahuluan sedikit, aplikasi ini bernama Emboye atau aplikasi yang digunakan untuk menonton pentas seni teater yang dimana berbasis etiketing. Oke, selanjutnya di sini sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Haidar Rahman dan anggota selanjutnya ada Umbara Diki Pratama dan Mas Iputu Angga Widiarta bekerja dan berkolaborasi untuk menciptakan aplikasi ini. Di sini Mas Angga fokus di bagian back-end dan bagian-bagian logic untuk pendataan dari aplikasinya. Mas Umbara fokus di desainer UI UX dan implementasi front-end-nya, dan sendiri di sini saya sebagai project leader untuk menghandle bagian belakang maupun depannya agar sinkron dan bisa terbuatlah aplikasi ini. Seperti itu sih untuk pembagian tugas awalnya. Oke, pertama-tama di sini saya akan jelaskan sedikit bagian splash screen karena sudah ngerahan aplikasinya. Splash screen sendiri tampilannya kira-kira seperti ini ketika di load nanti ya. Ini kira seperti ini. Oke, seperti ini tepatnya. Dan sekarang kita bisa langsung ke demo aplikasi. Ya, di sini ada beberapa perkenalan sedikit, yaitu seperti aplikasi ini seperti apa, contoh untuk jadwal teater, lalu pesan jadwal teater Anda, lalu dan aplikasi ini berbasis emang digunakan untuk pembayaran digital. Yuk, di sini ada halaman login, ada yang buat akun. Kita langsung ke buat akun aja gitu ya. Di sini saya pakai username saya sendiri, Haidar Rahman 30 dengan password. Oke, masuk akun. Ya, di sini terlihat sesuai nama lengkap saya, yaitu di sini dengan demo Haidar Kuri dengan saldo sekitar segini, dan aplikasinya sendiri menampilkan beberapa item dari pentas acara dari teater yang tersedia gitu, ada yang sedang tayang maupun akan segera tayang. Di sini kami samakan saja, ini seperti modifikasi database-nya saja. Di sini ada beberapa menu, pertama ada home, lalu adalah FAQ, lalu ada bagian tiket atau apa sih tiket yang dibeli dan historinya seperti apa, dan terakhir adalah halaman profil. Singkatnya seperti itu. Lalu sebelum saya beranjak untuk mendemokan semua tentang aplikasinya, di sini saya izinkan untuk saudara Umbara mempresentasikan mengenai bagian desain dan bagaimana implementasinya dan bagaimana cara-cara mengatur aset dari aplikasi ini. Ya, pada Umbara dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Haidar. Bisa minta tolong di zoom ke bagian splash-nya. Ya, di bagian splash screen ini sudah saya buatkan, yaitu logo sekaligus aset yang bisa digunakan sebagai icon untuk aplikasi Emboye ini. Nah, di sini logonya itu berada di tengah-tengah splash screen. Nah, dari splash screen ini nantinya akan berlanjut ke menu login dan sign in-nya apabila pengguna belum memiliki akun. Nah, lanjut ke menu home-nya itu, di sini diatur berupa gambar-gambar yang besar itu adalah gambar-gambar dari pentas yang sedang tayang, sehingga pengguna itu dapat dengan mudah memilih pentas yang ingin ditonton. Dan apabila diklik salah satu dari tombol di icon-icon yang ada di sana, maka menampilkan detail dari pentas tersebut. Kemudian ada pilih bangkunya, di sana terdapat beberapa baris bangku yang bisa dipilih supaya pengguna dapat memilih posisinya untuk menonton pentas. Kemudian ada history tiketnya, kemudian ada tiket yang berisi barcode yang untuk di-scan nantinya di venue pentas sebagai bukti bahwa telah membeli tiketnya. Lanjut ke menu adminnya. Ya, untuk menu adminnya sendiri di bagian mana Mas Sumbara? Main, sebelah kanan. Main.
Oke, di admin ya. Sip. Ya, ini lebih ke ini ya Mas, tentang CRUD atau apa ya? Iya benar. Pengaturan Jadinya data-datanya. eh, Hmm. iya benar. Jadi menu admin ini fokusnya itu untuk mempermudah admin dalam pengolahan data pentas maupun data user ataupun data FAQ yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna nantinya di sisi tampilan penggunanya. Nah, di Oke. sini ya, di menu berandanya itu ada tiga tombol menu utama untuk menambah pentas, untuk melihat pengguna ataupun melihat FAQ yang berada di dalam aplikasi. Mungkin kita bisa langsung ke implementasi Mas ya. Di bagian Ya, REST drawable ada apa aja, font digunakan apa aja. Oke. ya Ini jadi di drawable ini terdapat file-file XML dan file PNG. Nah, file PNG ini merupakan aset-aset gambar yang nantinya akan ditampilkan dalam file XML atau file tampilan dari aplikasinya. Kemudian kita lanjut ke dalam fontnya itu. Di dalam font, dalam aplikasi ini kita menggunakan dua font utama, yaitu Montserrat dan Poppins. Lanjut. Nah, di layout ini adalah file-file tampilan yang sudah dibuat untuk ditampilkan menjadi activity dari aplikasi-aplikasi yang kita gunakan nantinya dalam Embuye app ini. Kemudian di value ini terdapat file-file yang berisi nilai-nilai dari warna yang kita gunakan, seperti warna utama atau tema dari aplikasinya. Kemudian ada font search. Kemudian ada string, yaitu yang berisi tentang data dari pentas yang akan kita masukkan. oh ini Mas ya, kumpulan string atau kata-kata yang ingin kita gunakan di aplikasi. Iya, benar sekali. Oke, lanjut Mas. Ya, jadi di themes ini, misalkan kita memiliki objek yang pengaturan stylingnya itu sama atau berulang, jadi kita buat di dalam themes ini, di dalam tag style, supaya bisa digunakan berkali-kali gitu, tanpa perlu membuat atributnya per itemnya. Oke, Kira-kira mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. mungkin cukup ya untuk Mas Ubara di bagian depan ya, di bagian depan aplikasi. Selanjutnya ada Mas Angga yang ingin memperhatikan bagaimana bagian belakang aplikasi ini jalan gitu. Oke Mas Angga. Ya Mas Haidar, sebelumnya bisa dibuka dulu folder admin pada code-nya. Oh iya, kita mulai pada sisi Firebase terlebih dahulu. Jadi di sini kelompok kami menggunakan Firebase sebagai database-nya. Mengapa menggunakan Firebase? Karena implementasinya yang lebih mudah untuk aplikasi seperti ini. Kemudian Firebase bersifat NoSQL. So, kita lihat di sini struktur utamanya terdapat key, phylum, dan user dengan child-nya masing-masing. Jadi buka daripada sisi user ada nama, kemudian ada email, level, password, saldo, URL yang berfungsi sebagai URL image atau foto profil dari user, kemudian ada username. Kemudian dari sisi film sendiri ada deskripsi film, director, genre film, judul, poster, dan rating. Mas Edar. Oke, mungkin untuk selanjutnya dari implementasi database-nya sendiri, Mas Angga juga membuat model-model dari datanya sendiri. Seperti contoh, ada di film, kita buat seperti ini ya Mas Angga ya? Ya, kemudian ada checkout, ada place. Kemudian ada folder admin. Ya, dari sisi adminnya, Ya. gimana Mas? Ya, pada folder admin bisa dilihat terdapat file code dengan logic dan fungsinya masing-masing. Di sini adapter, untuk adapter sendiri berfungsi sebagai file yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data dan menampilkan item list row. Kemudian di sini ada add pentas, digunakan untuk menambah pentas drama pada sisi admin. Kemudian add poster pentas, digunakan untuk menambah
foto poster dari drama teater tadi, kemudian ada daftar FAQ digunakan untuk menampilkan list FAQ, daftar pentas, daftar user digunakan untuk menampilkan list pentas dan user. Begitu juga pada dashboard admin, detail FAQ, detail pentas, detail user, dan tambah pentas memiliki fungsi yang sama dengan namanya. Ya, Mas Haidar, ada lagi yang perlu dijelaskan? Mungkin di bagian ini, Mas, sign untuk usernya seperti apa kira-kira? Sini kan ada permodelan juga dari Masnya mengatur yang ini, Mas, yang user biar sesuai sama database. Modelnya? Ya. Oke, mungkin saya izin menambahkan, selain Mas Angga di bagian belakang tadi, ada beberapa juga Mas Angga mengatur konfigurasi di bagian model untuk user dan preference dari aplikasinya agar aplikasinya bisa lebih baik dan pendataannya lebih pas. Contoh, nanti akan saya demokan saja ya. Ketika user sudah login, nanti akan diatur dari preference bahwa jikalau user udah login, user nggak perlu login ulang lagi gitu, seperti aplikasi yang pada umumnya. Nanti user langsung ke menu home, dan nanti kalau user mau keluar dari aplikasi, user tinggal sign out gitu. Seperti itu aja sih untuk tambahan sedikit di bagian modelnya. Sekarang terima kasih waktunya untuk Mas Angga dan Mas Umbara. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Ya, mohon maaf. Ya, di sini untuk demo aplikasinya sendiri, di sini terlihat pada menu utama ada list pentas. Ini adalah tabel di database tuh namanya tabel film. Namun sebelumnya karena awalnya kita ingin membuat aplikasi seperti Tix ID, tapi kami rasa itu udah cukup aplikasinya udah ada, mending kita buat hal yang baru aja gitu, terobosan baru dengan membuat daftar pentas ini. Selanjutnya saya langsung demokan saja ya. Sebelum kita melakukan pemesanan, di sini ada menu untuk FAQ. Ini seperti pertanyaan dan jawaban aja sih tentang aplikasi seperti apa dan cara menggunakannya seperti apa. Dan untuk cara menggunakannya, aplikasinya kita memilih salah satu pentas gitu. Oke, pertama mungkin saya memilih pentas Naga Bonar di sini, lalu ada deskripsinya lah. Lalu saya memilih bangku. Kira-kira saya milih di bagian mana? Mungkin saya milih di bagian A ya. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, laptop saya nge-freeze ternyata. Ternyata nggak kuat juga untuk share screen sekaligus ngebuka emulator, akhirnya blue screen. Dan sekarang dilanjutkan dari share screen-nya PC Mas Angga. Nah, tadi kita lagi ngedemoin di bagian pilih bangku ya. Nah, sebelumnya tadi kalau nggak salah saldonya sekitar berapa gitu. Tadi saya ngupdate biar bisa ngebeli gitu, biar saldonya bisa pas gitu. Nah, di sini balik lagi, di sini kita udah sampai di pilih bangku. Sini ambil pilih A3 dan 4. Oke, Mas Angga mungkin kita bisa check out untuk pilih bangkunya. Kita beli tiket. Ya, nah di sini terdapat sejumlah 2 kursi itu 35.000 kali 2, gitu 70.000, dan didapatkan nilai date and time sama sinemanya ini masih statis ya. Belum kita dinamisin. Lanjut, nah ini total saldo nih, maksudnya total belanja dari si pembelanjaan kita itu 2 kursi atau 2 tiket tadi. Oke. Lanjut, di sini ada pilihan bayar sekarang atau batalkan. Di sini kita bisa memilih bayar sekarang karena ingin check out. Oke, nah selamat menonton. Nah, di sini ada pesan untuk bahwa kita berhasil membeli tiketnya. Di mana kita mungkin bisa melihat tiketnya. Di sini kita bisa melihat tiket juga. Ya, di sini detail tiketnya ketika kita sudah dapat. Nah, di sini contohnya seperti ini ya. Ini scan barcode nih seperti Tix ID. Kita bisa scan barcode seperti itu. Oke, lanjut. Balik lagi, Mas Angga. Tekan tombol balik yang, nice banget. Oke, kita ke home. Nah, untuk pembeliannya lihat dapat terlihat tadi 70.000. Nah, saldo pun berkurang sesuai dengan harga yang udah kita beli gitu. Mungkin selanjutnya untuk demo selanjutnya adalah di menu FAQ. Coba lihat di FAQ Mas Angga. Nah, ini seperti menu statis biasa, itu menampilkan pertanyaan dan jawaban dari pihak yang menanyai itu sebagai user yang awam, dan
kita sebagai developer untuk menjawab pertanyaan mereka. Oke, lanjut. Ya, di sini ada menu tiket atau daftar tiket dari pentas-pentas yang sudah sebelumnya kita pernah beli gitu. Di sini ada 5 tiket, mungkin kita bisa lihat Naga Bonar lagi untuk lihat tiketnya. Dan di sini kita langsung ke detail tiket ya. Dan detail tiketnya sendiri menampilkan data-data seperti pemesanan tadi, dan di sini kan masih dilihat date and time-nya datanya statis dan tempat pentasnya juga masih statis. Jadi wajarkan seperti ini, lebih ke tampilan bagaimana ketika user berhasil membeli saldo berkurang, dan tentu nanti akan kita beri tampilan berupa tiket seperti ini. Dan untuk tampilan dinamis di sini tuh ada tampilan dari poster, dari judul, dan dari barcode. Itu saja sih. Oke, kembali. Oke, ini mungkin bisa lihat juga di tiket-tiket lainnya seperti itu. Mungkin tantang Mas, coba dibuka Mas Angga untuk membuktikan bahwa tiket yang digunakan dinamis ya. Contohnya seperti itu. Oke, lanjut ke menu yang lain Mas Angga, dan menu terakhir di aplikasi kita adalah menu profil. Di sini ada untuk My Wallet, ada edit profil, ada help. Mungkin help nih belum kita buat, mungkin di pengembangan saja nih kita akan buat. Untuk My Wallet, coba lihat Mas Angga My Wallet untuk melihat saldo kita sekarang. Sebenarnya udah ada sih di depan. Nah, ini ada 275.000, ini kita mengeget datanya dari database Firebase tadi. Oke, selanjutnya balik lagi. Ini ada edit profil. Nah, di sini nanti saja mungkin untuk pengeditannya lagi, ini cukup untuk kita lihatin saja. Oke, lanjut. Di sini sebelum kita beranjak ke menu admin, saya ingin menjelaskan beberapa sedikit codingan gitu di bagian home. Coba Mas Angga home, di bagian home. Nah, di bagian home ini ada beberapa hal komponen seperti package dashboard. Coba dibuka Mas. Nah, di sini ada dashboard untuk fragmen, dan lalu ada dashboard untuk tiket, menu tiket. Ada 2 hal. Nah, untuk di dashboard fragmen sendiri, dashboard fragmen itu mengatur tentang data-data dari list filmnya. Di sini kita menggunakan beberapa hal yang penting adalah untuk memanggil database-nya seperti Firebase, terus instance, lalu nyari get reference-nya kemana, dan hal-hal lainnya. Lalu di bawah ada codingan untuk mengeget data dari aplikasinya. Di bawah Mas, bawah. Nah, ini ada fungsi untuk get data dan lain-lain. Nah, oke, untuk di codingan di bawah mungkin masih kotor, adalah codingan yang lama. Dan sekarang udah kita update, alhamdulillah udah aman sih. Oke, lanjut. Di dashboard fragmen sendiri ada beberapa adapter gitu. Ada yang place, itu adalah siapa sih yang main di pentasnya. Lalu ada segera adapter atau yang coming soon dari si pentasnya, dan tayang adalah apa sih yang sedang hadir untuk yang tersedia untuk pentas-pentasnya. Lalu ada package tiket. Di sini ada tiket activity, tiket adapter, dan tiket fragmen. Biasalah ini untuk mengatur detail tiket seperti apa, terus pemrosesan data tiketnya seperti apa, dan pengambilan datanya di mana itu di adapter. Dan ada tiket fragmen untuk menampilkan list-list tiket yang sudah dibeli oleh user. Oke, selanjutnya untuk model mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Angga tadi, itu adalah sekedar untuk penaruhan data saja ya. Untuk seperti check out itu adalah berisi tentang kursi, lalu film itu adalah sebenarnya itu daftar pentas-pentasnya, lalu yang terakhir ada place untuk siapa sih yang main. Aku ada package onboarding, di mana di sini untuk kalau diingat tadi waktu demo ada yang pengenalan gitu ya, yang 1, 2, 3 seperti intronya saja. Oke, lanjut ke package profil. Package profil Mas Angga di kiri, profil. Nah, di sini mengatur gimana sih menu-menu di profil. Ada seperti edit profil, history activity, lalu ada profil fragmen, dan wallet activity, itulah jumlah saldonya. Aman sih. Oke, bisa ditutup Mas. Ada yang terakhir ini sign. Di sign sendiri kita ngatur sign in sama sign out-nya, codingan sign in sama sign out-nya. Di sini kita nggak menggunakan kita nggak menggunakan authentication dari Firebase, karena mungkin dengan codingan ini udah lebih cukup berhasil, karena ada pelevelan juga waktu loginnya. Di sini ada mengatur pelevelan login dari admin maupun si user biasa dari aplikasi Boyo ini.
Oke, kita bisa singkat saja di sini, kita bisa ke bawah. Ini Mas, di bagian kiri di bawah. Kita bisa ke Gradle bentar ya, ke Gradle project. Di Gradle. Ya, di build.gradle Mas. Yang bawahnya. Nah, sip. Coba bawah. Nah, paling bawah. Nah, di sini kita menggunakan beberapa library yang tentunya menunjang aplikasi kami bisa terbentuk. Di sini ada untuk Firebase, ada untuk Glide, ada untuk material, ada untuk Dockster, ada untuk Bumtage dan lain-lain sih. Mungkin itu saja sih, dan image picker di mana ini untuk memilih foto dari kira-kira kita misalnya mau upload profil nih, kita pakai image picker kayak gitu aja sih. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke demo admin. Bisa logout Mas. Oke. Admin, username admin, kalau nggak salah password juga admin Mas. Admin. Sip. Oke, di sini sesuai admin ya. Di sini terdapat menu-menu, ada 3 menu utama aja sih. Ada untuk melihat dan mengolah CRUD dari pentas. Coba dibuka Mas. Nah, di sini ada list-list dari pentas-pentasnya, dan coba klik edit Mas, edit. Nah, di sini untuk melakukan pengeditan saja, mungkin kita tidak akan melakukan editnya. Oke, bisa ke codingan sedikit Mas di bagian edit pentas. Edit pentas, detail pentas Mas, detail pentas. Detail pentas. Oke ya, ini nah, di sini kami belajar hal baru. Sebelumnya kan kita untuk mencari ID dari halaman XML atau layoutnya kita menggunakan find view by ID. Nah, di sini kita belajar menggunakan binding dan bagaimana pemrosesannya, dan bagaimana sih di sini cara menggunakan image picker tadi, dan untuk mengupload foto dari halaman user atau halaman detail pentas itu sendiri. Di sini codingannya agak ribet, jadi ini sebenarnya sih cuman untuk edit, untuk aksi edit aja sih. Garis besarnya seperti itu. Dan balik lagi Mas ke ya, sip. Nah, untuk bagian hapus mungkin kita bisa coba, mungkin kita bisa hapus tentang emas Mas. Tentang emas dihapus ya, udah hapus. Dan di database sendiri langsung update karena kita menggunakan real time database. Oke, balik. Untuk di daftar pentas singkatnya seperti itu. Untuk user di sini daftar user seperti ini, kita bisa melihat sebagai admin untuk melihat daftar usernya seperti apa. Tidak ada aksi untuk edit dan delete. Oke, balik Mas. Dan untuk FAQ sendiri halamannya masih statis, jadi kita belum ada mengisi bagian data di sini, jadi tidak apa-apa menurut kami. Kami udah membuat halaman statisnya. Mungkin untuk pengembangan selanjutnya kami akan menambahkan data dan aksi-aksi dari menu FAQ ini sendiri. Oke, balik Mas. Oke, mungkin cukup sekian presentasi untuk demo dari aplikasi Simboye sendiri. Jadi bisa disimpulkan dari demo dan presentasi kami bahwa kita memiliki desain dari Figma yang dirancang oleh Mas Umbara. Tidak serta-merta tampilannya juga sama, tapi kita usahakan sama gitu, sesuai kesanggupan dari developer sendiri. Contoh di Figma itu kita ada coding ada desain untuk sync in sama sync up-nya itu agak berbeda karena kami sesuaikan sama kemampuan dari developernya sendiri. Itu saya sama Mas Umbara ternyata agak rumit membuat seperti itu, jadi kita menggunakan yang kita bisa saja. Dan untuk di bagian backend Mas Angga sangat menghandle dengan baik bagian datanya mungkin, tapi belum sekompleks untuk aplikasi seperti XID dan lain-lain. Mungkin sekian untuk presentasi dari aplikasi Boye ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kedepannya aplikasi Boye ini dapat berkembang dan bisa diterapkan pada pentas-pentas yang ada khususnya di Pulau Lombok yang sering diadakan di Tanjung. Sekian dan terima kasih atas waktunya untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.